Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kakak di channel kakak. Dan kali ini kakak akan membahas terkait dengan masalah konsep dasar nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak satu variabel. Yang mana pelajaran ini akan dipelajari oleh kalian kelas 10, baik itu SMA maupun aliyah untuk semua jurusan. Karena ini matematika wajib, ya. Ini pelajaran pertama kita. Lalu sebelum itu, marilah kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya ilmu yang kita dapat itu menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya amin ya rabbal alamin. Dan pertama, kakak akan menampilkan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Perhatikan mobil berikut. Mobil dari kota A mau menuju kota B. Ngeng. Habis itu terus mau menuju kota C. Nah, ada pertanyaan, berapa jarak kota A dan kota B? 2. Berapa jarak yang ditempuh mobil dalam perjalanan ke kota C? Nah, untuk mengetahui pertanyaan tersebut, untuk mengetahui jawabannya, maka kita bisa memakai ilustrasi dengan garis bilangan supaya mengetahui jarak-jaraknya masing-masing. Oke? Kakak akan mengilustrasikan konsep dasar nilai mutlak sebagai jarak. Misalkan, kakak coba tulis. Misalkan kakak tarik garis sepanjang ini, terus kita buat di sini kota A dengan 45, dan di sini kota B sebanyak 30. Dan di sini kota C 70. Nah, mobil dari awal kan di 45 km menuju ke 30 km. Nah, berapakah jaraknya? 45 kurang 30 berarti 15. Lalu dari kota B menuju kota C berarti dari 30 menuju ke 70. Berapakah hasilnya? 70 kurang 30, maka hasilnya adalah 40. Nah, jadi total jarak tempuh yang ditempuh oleh mobil adalah, kalau kita jumlahkan berarti 55. Nah, jadi secara jarak kan itu menghasilkan 55 km. Nah, untuk nilai mutlak, nah untuk garis bilangan kan tadi kita tarik garis dari 45 ke 30 kan arahnya ke kiri kan, arahnya ke kiri, berarti kalau arah ke kiri itu kan anggapannya minus, kita tambahin minus. Tapi karena di sini mutlak, karena sini jarak, kita beri tanda plus. Dari 30 ke 70 berarti ke kanan kan positif, berarti 40 mutlak. Kalau gini kan menghasilkan 15. Nah, kenapa bisa menghasilkan 15? Karena kan ini kita akan memakai konsep jarak tadi untuk nilai mutlaknya. Makanya ilustrasinya seperti ini. Jadi 15 tambah 40, maka hasilnya sama, yaitu 55 km. 55 km. Nah, jadi nilai mutlak itu adalah sebuah alat untuk mempositifkan suatu bilangan. Nah, itu secara singkatnya, dan kita akan langsung menuju ke definisinya. Tapi sebelum ke definisi, kakak akan menjelaskan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian akan diharapkan untuk 1. Dapat menentukan nilai mutlak suatu bilangan, 2. Menggunakan konsep nilai mutlak, 2. Dapat menentukan persamaan dari nilai mutlak satu variabel, dan 3. Dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mutlak. Oke. Nah, ini ada definisi nilai mutlak. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut ke titik nol pada garis bilangan. Nah, jadi ini ada contoh. Misalkan nih kan tanda mutlak itu kan ada 2 garis sejajar, yang mana ini adalah tanda mutlak. Nah, ini tanda mutlak kan. Lalu ada variabel atau angka di sini. Berarti kalau begini kan sebutnya menjadi
nilai mutlak 3, atau dalam konsep jarak itu sama dengan jarak titik dari 3, jarak titik 3 dari titik 0. Berarti anggapannya jarak titik 3 ke 0 atau jarak titik 0 ke 3, bisa itu. Nah, jadi kan jaraknya berapa dari 0 ke 3? Itu berarti 3. Yang kedua, kalau misalkan minus 3, min 3 mutlak. Nilai mutlak min 3 berarti kalau dalam konsep jarak titik min 3 dari 0. Berarti anggapannya dari 0 ke min 3. Berapakah jaraknya? Sama juga menghasilkan 3. Jadi nilai mutlak 3 itu sama dengan nilai mutlak dari min 3, yaitu jaraknya adalah 3 atau hasilnya adalah 3. Selalu positif. Nilai mutlak itu selalu positif. Nah, menurut definisi, jika X adalah sebarang bilangan real, maka nilai mutlak X itu ada dua opsi kemungkinannya. Yang pertama, nilainya tetap variabelnya jika X-nya itu sama dengan lebih dari sama dengan 0. Dua, kemungkinannya adalah minus X. Kenapa? Karena dilihat dari dalamnya ini, jika dalamnya X yang ini kurang dari 0 atau negatif hasilnya, bilangannya, maka kita hasilnya itu harus dikalikan dengan negatif. Contoh tadi, min 3 misalkan. Min 3 mutlak min 3. Itu kan sama dengan min dalam kurung min 3. Nah, itu kan sama saja dengan minus kali minus, kan kalau minus kali minus berarti positif. Jadi positif 3. Jadi nilai dari mutlak minus 3 itu adalah 3. Sama seperti ini kan jarak titik 2 dengan 6, berarti 2 kurang 6 sama dengan 4. Ini sama halnya dengan jarak titik ke 6 ke 2. 6 ke 2 berarti 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Terus, ini ada soal. Selesaikan nilai mutlak dari 2x plus 3 berdasarkan definisi. Berarti, kita langsung saja tulis. Kita langsung jawab ya. 2x plus 3 mutlak kan. Nah, tadi kan kalau definisi ada dua opsi kan jawabannya. Ada yang hasilnya sama, berarti hasilnya sama 2x plus 3. Ada yang dikalikan dengan minus 2x plus 3. Nah, kalau ini kan masih bisa dioperasikan. Berarti minusnya kita kalikan ke dalam. Minusnya minus 2x berarti minus min 2x min 3. Berarti min 2x min 3. Dengan batasnya 2x plus 3 itu sama dengan kurang lebih dari sama dengan 0. Atau untuk di bawah kan karena minus tadi berarti batasnya 2x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, itu seperti itu jawabannya untuk yang pertama. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk x sama dengan min 3, nilai dari mutlak 6 dikurang dengan mutlak dari mutlak x dikurang 5 adalah, nah kalau ini kan kita masukkan dulu nilai dari x-nya ke dalam sini. Nah, berarti sama dengan mutlak dari 6 dikurang mutlak dari min 3 kan berapa tadi hasilnya? Kalau diputarkan berarti 3 kurangi dengan 5. Kita turunkan lagi. Lalu mutlak. Nah, kerjakan yang di dalamnya sini dulu, yang mana variabel yang lebih kecil dulu yang dikerjakan, baru sampai kepada yang akhir nanti ke sini. Nah, terus kerjakan lagi yang ini, mutlak ini. 3 kurang 5 berarti min 2. Min 2 dimutlakan, maka akan menjadi hasilnya 2. 6 kurang 2 mutlak berarti
sama dengan 4. Mutlak 4. Mutlak 4 berarti hasilnya adalah 4. Mari kita lanjutkan ke sifat persamaan nilai mutlak. Sifat persamaan nilai mutlak itu memiliki dua sifat. Nah, yang pertama, jika mutlak dari A kali X plus B sama dengan C lebih dari sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, AX plus B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan min B per A. Yang kedua, untuk mutlak AX plus B sama dengan C untuk X, batasnya untuk X kurang dari minus B per A. Untuk sifat 2, jika AX plus B itu sama dengan C itu kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Nah, jadi untuk misalkan soalnya ini ada misalkan sama dengan minus C, hasil mutlaknya itu minus, itu tidak bisa dijadikan atau tidak memenuhi persamaan dari nilai mutlak. Contoh, kita kerjakan, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. 2 dikali 5X, 2 dikali dengan nilai mutlak 5X kurang 2 itu sama dengan 6. Kita mencari nilai X-nya. Bagaimana caranya? Oke, kita akan tulis sama dengan 2. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya, kita harus pindahkan dulu duanya ini. 2 pindah ke ruas ke kanan, berarti 2 kali, berarti kan ini perkalian, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian. 5x min 2 sama dengan 6 bagi 2 3. Lalu sama dengan lagi. Nah, untuk itu untuk selanjutnya kan ini langsung kita bisa operasikan dengan menurut definisi yang tadi yang sudah kakak jelaskan. Jadi ada dua kemungkinan jawabannya, bisa positif 5x min 2 dan bisa negatif 5x min 2. Tapi ini ada cara cepatnya untuk supaya mendapatkan nilai x-nya. Jadi untuk yang kedua, minusnya kita pindahkan, ini kan sama dengan 3 tadi, bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif sininya. 5x min 2 sama dengan min 3. Nah, kenapa jadi min 3 di sini hasilnya? Karena supaya lebih mudah dalam pengerjaan soalnya. Dan kalau kita di sini min 3 kan ini nggak ada mutlaknya kan? Kalau misalkan untuk mutlaknya, kalau misalkan ada mutlaknya di sini, nah ini baru nggak boleh diminuskan 3. Dengan batasnya X, batasnya tadi kan tadi min B per A, min B-nya itu min 2, A-nya di 5, berarti X-nya sama dengan min 2 per 5, plus 2, kan minus kali minus positif, jadi X-nya untuk yang pertama, X-nya lebih dari sama dengan 2 per 5. Lalu untuk yang kedua, X-nya kurang dari batasnya 2 per 5. 2 per 5. Nah, jadi yang ini langsung kita operasikan saja. Jadi kan 5x min 2 itu sama dengan 3. Jadi kita langsung cari X-nya saja. Jadi X-nya sama dengan min 2, kita pindahkan dulu, so min 2 berarti plus 3 plus 2 berarti sama dengan 5 kali X, pindahkan dulu ke kanan, berarti jadi bagian 5 per 5 sama dengan 1 untuk X yang pertama. Untuk X yang kedua, misalkan 5x min 2 itu sama dengan min 3. Berarti kan X-nya min 2. Min 2-nya pindah 2 ke ruas kanan, berarti min 3 plus 2. Min 3 plus 2.
Nah, kita pindahkan rumus lagi ini 5-nya ke kanan, berarti 5x kalau perkalian, kalau pindah 2 jadi pembagian, berarti 3 plus 2 per 5, maka hasilnya adalah min 1/5. Maka hasil akhirnya HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah min 1/5, 1. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, jadi teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan ini, dan kakak harap kalian dapat memahaminya, dan salah hilaf mohon maaf. Sebelum mengakhiri, marilah membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.